Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi seperti biasa, sambil santai, sambil berbagi buat teman-teman Sleman, buat kisah mania dimanapun berada. Nah cuma ini masih puasa, jadi nggak ngopi dulu. Dan buat teman-teman yang lagi berpuasa, mudah-mudahan puasanya pada lancar. Nah ini banyak beberapa pertanyaan dari teman-teman seputar Sleman ini bertanya masuk, itu mempertanyakan masalah membangun mental pleci, yang mana mental pleci itu belum terbangun. Jadi kadang-kadang memang kalau kita punya piara pleci itu sering, kadang-kadang masalahnya sering muncul, malahan dia malah nggak ada mentalnya. Nah sama yang ini. Jadi pas saya beli ini nih udah ngeriwik, cuma belinya ini bukan beli omyokan, tapi bahan dari teman, karena nerusin teman waktu kemarin itu dia itu udah ngeriwik. Cuma pas saya beli, bangun mentalnya itu lama bener. Jadi ketika ada burung yang lain bunyi, dia nggak mau bunyi, diam. Kalau pas lagi mau ngeriwik ya harus yang lain dijauhin, dia ditaruh sendirian, baru dia mau ngeriwik. Nah, terus pas lagi ada yang lain, ada yang bunyi aja, dia diam. Nah, cuma kan nggak enak kalau seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah dia udah mau ngalas-ngalas walaupun banyak burung lain. Nah ini, jadi hari ini mau dikupas tuntas lebih lengkap lagi, lebih rinci buat teman-teman semua. Yang belum subscribe ya bisa di subscribe secara gratis untuk mendukung channel Sleman Rumahan, dan juga diamati juga biar lebih biar nggak ada yang kelewat lah. Nah cuma banyak orang yang masih mungkin salah paham. Nah ketika burung mau bunyi di dekat kita itu katanya mentalnya kuat. Bukan. Ketika burung mau bunyi dekat kita, bahkan ketika burung kandangnya diangkat, digoyang-goyang tetap mau bunyi, itu bukan mental, tapi itu adaptasi. Jadi tingkat kenyamanan si burung terhadap kita itu udah nggak takut lagi, dia udah ngerasa nyaman sama kita, mau kita deketin, mau kandang kita pegang, dia tetap mau bunyi. Nah kalau mental ini dia burung pleci ini tetap mau bunyi bahkan saat ada pleci lain. Nah itu tetap mau bunyi. Nah jadi perawatannya itu yang pertama, burung harus birahi dulu. Soalnya nggak bisa ngebangun mental pleci ketika si burung pleci ini nggak ada birahinya. Karena ketika dia birahi, bunyi pun paling sekedar ngeriwik. Dan kalau dia memang nggak ada mental, begitu bunyi ngeriwik dia nggak ada ngotot-ngototnya. Pas ada suara burung lain dideketin burung pleci lain, ya dia otomatis akan diam, dia nggak bakalan mau ngotot. Itu poin pertama. Nah poin kedua itu namanya selain birahi harus namanya koloni. Jadi tata cara koloni untuk membangun mental itu kan, koloni kan bisa untuk meningkatkan birahi. Nah seperti ini lagi koloni sama ada dua kelompok saya nih. Jadi yang ini dua pasang, ini sama pasangan ini itu di koloni dideketin gitu. Jadi dicampur sama betina kalau untuk naikin birahi. Nanti pas dipisah, dia dipisah baru dia narik birahinya lagi. Nah kalau misalnya mau membangun mental itu di koloni mungkin jangan langsung dekat-dekatan, mungkin kurang kalau misalnya ini bisa nggak rusak kayak burung lain sih, nggak kayak kacer, nggak kayak murai, karena kalau burung lain itu dia bukan jenis burung koloni. Nah kalau ini rutin di koloni, jadi ada saat nanti dideketin ini, terus coba dikasih jarak lagi. Nah nanti kita ke depan dulu biar lebih enak lagi. Nah salah satu cara koloni yang ampuh itu dengan koloni menghadirkan pleci lain.
Biasanya saya ada rutinitas di sini koloni setiap minggu. Berhubung lagi pandemi, terus juga lagi masalah puasa ini kan agak lemes juga ya, agak tersendat. Nah jadi cara saya itu supaya koloni menambah birahi burung itu dengan cara mendatangkan burung baru. Nah ini baru ngomyok. Nah, masih girasnya minta ampun. Nah jadi kalau burung omyokan ini nanti dipastiin dulu sampai dia mau ngeriwik atau enggak, kelihatan jantan. Nah baru bisa digunakan buat koloni sama burung plecinya. Kalau misalnya masih seperti ini baru pulang, belum diterapi, belum diapa-apain, jadi masih dikondisikan dulu, diistirahatkan dulu biar ngeliat kondisinya kan. Kalau misalnya langsung dipakai terapi semprot segala macam itu kan kayaknya ini nggak memungkinkan cuacanya. Nah ini untuk meningkatkan mental pleci supaya dia fighter, supaya dia berani. Jadi dia ini koloni dengan jantan aja, perempuannya nggak usah diikuti koloni. Nah ini jantannya ada segini, sama yang tadi itu masih baru, omyokan belum dipisahin. Jadi ditempel gini, kalau bisa itu sama pleci lain juga ya, mungkin yang punya temen atau yang udah punya siapa punya. Jadi kalau misalnya dia udah dideketin kayak gini jarang lah mau bunyi, karena di koloni seperti ini, kecuali dia memang udah bocor. Kalau burung plecinya udah bocor, udah gacor, walaupun dideketin gini tetap mau bunyi. Nah kalau pada umumnya rata-rata ketika deketin kayak gini dia nggak bakalan mau bunyi. Nah jadi sebelum lebih lanjut lagi, cuma sedikit ngasih informasi buat teman-teman semua, yang mana saya juga sedang membangun satu channel YouTube bersama Ustadz Dayat. Nah ini namanya Cerna TV. Nah Cerna TV ini jadi saya tuh membangun channel YouTube bersama Ustadz Dayat, mencari manfaat juga seputar pengetahuan di bidang agama. Bukan saya ngejelasin ya, kalau saya masih al-fakir, jadi belum terbiasa masalah pemahaman tentang agama. Jadi saya sendiri masih belajar. Nah di sini saya mau ngajak teman-teman buat belajar bareng. Jadi kita ngaji bareng. Mungkin teman-teman ada yang mau nanyain masalah tentang hukum sholat atau juga puasa atau hal-hal lain tentang seputar agama, bisa ditanyain di komentar Cerna TV. Jadi cerita penuh makna. Nah di situ nggak cuma sekedar untuk manfaat, berbagi pengetahuan agama, bukan mencari sensasi di media. Jadi teman-teman boleh juga di subscribe, linknya di deskripsi bawah saya tampilin. Nah sama teman-teman yang misalnya yang punya auri, mungkin gacon sama auri, senang sama auri, perawatan auri, masteran auri, itu ada di Om Rival Abian. Nah sama linknya ada di deskripsi bawah. Suhu auri ini dia lagi di Bandung, cuma dia domisili Lampung, nanti mau pulang ke Lampung, tapi masih pandemi ini belum bisa pulang. Nah buat Om Rival Abian ditunggu koloninya di Suban. Kembali ke materi lagi. Biasa koloni. Jadi kalau udah di koloni, nah kepermasalahan ini kadang-kadang satu, penyakit pleci itu nguntul. Ketika burung pleci kita cuma punya dua, misalnya punya dua nih tanpa ada untulannya, jantan sama jantan. Ketika kita sandingin, walaupun kita mau kasih jarak 1 meter atau juga kita mau kasih jarak lebih, otomatis ketika ditaruh di depan itu dia nggak bakalan mau bunyi. Nah karena dia nguntul, yang satunya nguntul, yang satunya pengen diuntul. Itu jadi usahakan membangun mental itu, biasakan dengan kasih untulan. Kasih untulan kalau bisa jangan jantan tapi untulan betina. Nah untulan betina ini sangat bagus untuk meningkatkan birahi pleci, untuk meningkatkan birahi biar dia membuka paruh. Sedangkan untulan jantan dia untuk meredam birahi. Nah ketika kita punya jantan nguntul sama jantan, punya jantan semua nguntul, nah itu meredam birahinya dia. Jadi harus nggak bisa dideketin, harus jauh. Dan juga kadang-kadang kalau untulan jantan begitu ketemu pleci lain dia nguntul kalau untulannya jantan. Tapi kalau untulannya betina, saya sendiri belum pernah mengalami. Ketika saya punya pleci, saya kan pasangan semua, jadi settingan saya untulan. Ketika saya gantung kemudian dia nguntul sama jantan lain, nggak pernah.
Nah cuma kalau misalnya untulan jantan begitu digantung nguntul sama pleci saya pernah. Jadi dia mau nguntul ke punya saya, cuma punya sayanya nggak mau. Nah dan juga kadang nguntul ke pleci lain. Jadi sering terjadi kecekcokan seperti itu masalah nguntul. Jadi buat teman-teman yang belum ngerti nguntul itu apa, saya udah bahas lengkap seputar teknik untulan. Nah itu udah lengkap saya bikin teknik untulan, tinggal disimak aja. Nah jadi ini saya singgung sedikit untuk mengenai masalah untulan biar lebih lengkap lagi dalam membangun mental pleci. Nah yang pertama yaitu jadi pakai untulan betina, usahakan untulan betina biar lebih enak buat dia naikin birahi dia, buat emosi dia juga, biar ningkatin birahi dia. Nah jadi kalau udah di koloni gini sesekali agak dijauhin, jangan terlalu deket. Nah jadi setelah di koloni tadi kan didempet-dempet, ditempel-tempel kandang, kemudian coba dikasih jarak seperti ini. Kasih jarak mungkin 1 meter atau juga bisa lebih. Nah ini memang tempat di sini tempat koloni, ini gantungan buat koloni. Nah teman-teman Sleman Lampung ini yang mau datang bisa ke sini, yang buat koloni bareng Desa Suban, Merbau Mataram. Nah ini tempat koloni saya di sini, ini sengaja bikin buat koloni. Jadi kembali ke masalah itu tuh. Jadi kembali ke masalah ke masalah membangun mental. Nah kalau misalnya dikasih jarak seperti ini dia masih nggak mau bunyi, coba kasih jauhin lagi. Nah mungkin kasih jarak yang lebih jauh. Nah kemudian jangan lupa ketika digantung seperti ini, kalau misalnya belum mau saut-sautan, nggak ada yang gacor, pakai setel pakai MP3 HP nggak masalah untuk menarik rancangan dia. Nah kalau misalnya udah mau dengan jarak misalnya jauh seperti ini, nah seperti ini baru mau bunyi, nah udah deketin seperti ini, nanti deketin perlahan, jangan langsung dekat ditaruh langsung, dia susah membangunnya. Mungkin bisa tapi butuh waktu yang lama. Nah kalau seperti ini nih, nah jadi udah pada mulai bunyi semua, jadi udah mulai pada ngeriwik. Nah jadi membangun mental ini mulai terlihat ini ketika dia mau ngeriwik ketika ada burung lain. Jadi nggak harus nunggu buka paruh, nggak harus sampai gacor, itu udah kelihatan dari ngeriwik. Kalau misalnya dia udah mau ngeriwik deket pleci lain, itu udah langsung mentalnya bagus. Nah ini kandang hitam ini juga belum lama, jadi cuma lumayan udah mending, udah mentalnya udah ada. Nah kemarin itu cuma masih kiras. Kalau yang ini mentalnya udah lumayan, udah ngalah-ngalah, sudah buka paruh. Nah sebagian kemarin saya jual buat kebutuhan, jadi maklum aja lah namanya kondisi lagi kayak gini. Nah jadi mungkin hanya ini yang bisa saya kasih buat teman-teman semua. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat buat Sleman dimanapun berada, dan mudah-mudahan puasanya pada lancar, mudah-mudahan juga burungnya pada gacor, makin membanggakan. Terima kasih udah pada ngedukung Sleman Rumahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.